Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Saihu, dosen tetap pada program studi agribisnis peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, UPT Kementerian Pertanian. Saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran PDD UKT TPT, pengenalan diri dosen. Saya mengampu mata kuliah ekonomi agribisnis pada semester genap di semester 2 dengan SKS 3 bobotnya, 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dalam mata kuliah ini diampu sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan secara tatap muka dan 2 kali ujian tulis, yaitu pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah teori konsep ekonomi agribisnis. Yang kedua, permintaan dan penawaran produk agribisnis. Yang ketiga, produksi, pembiayaan, dan investasi agribisnis. Yang keempat adalah ekspor dan perdagangan internasional. Yang kelima, kelembagaan dan kemitraan agribisnis. Yang keenam, konsep pengembangan UMKM agribisnis dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah 1. Mampu memahami konsep ekonomi agribisnis peternakan khususnya. Yang kedua, mampu menganalisis permintaan dan penawaran produk agribisnis peternakan. Yang ketiga, mampu menganalisis produk dan biaya produk agribisnis peternakan. Keempat, mampu menganalisis pemasaran produk agribisnis peternakan. Yang kelima, mampu memahami kelembagaan agribisnis peternakan. Dan yang keenam, mampu memahami kebijakan agribisnis peternakan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu yang lebih dikenal dengan DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery, yaitu dengan memberikan rencana pembelajaran semester dan materi yang bisa diunduh secara langsung melalui Learning Management System Polbangtan Malang, dan juga melalui presentasi aktif tatap muka di dalam kelas dalam mendukung pemahaman mahasiswa. Yang kedua adalah interaction, yaitu melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dengan sistem Student Learning Center atau SCL, di mana proses pembelajaran terpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih aktif dan proaktif inovatif di dalam pembelajaran. Yang terakhir, yang ketiga adalah assessment, mencakup pada asesmen teori yang terdiri dari tugas itu adalah 30%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Sedangkan asesmen untuk praktikum adalah pelaksanaan praktikum sebesar 40%, unjuk kerja atau portofolio sebesar 30%, dan laporan adalah sebesar 30%. Adapun penilaian dilakukan seobjektif mungkin, dan hal tersebut disampaikan pada awal perkuliahan dengan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan, dan hal tersebut juga disetujui oleh seluruh mahasiswa yang dituangkan dalam sebuah berita acara. Dari aspek asesmen tersebut, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana saya menentukan nilai dari mata kuliah ini. Sebagai materi pendukung, saya juga menggunakan literatur dari jurnal bereputasi. Untuk selanjutnya, berikut proses belajar mengajar
di kelas. Demikian penyampaian saya terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran PDD UKT PT. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Aula. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah ya. Oke, pagi ini kita akan laksanakan pertemuan dengan topik ekspor dan perdagangan internasional dengan menggunakan metode Reflect Comparative Advantage. Jadi terus nanti di akhir pertemuan juga akan ada oleh-oleh yang saya berikan untuk semua, tidak satu orang, tapi untuk semua oleh-olehnya. Dan nanti akan oleh-olehnya dibukanya pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalian sudah pernah dengar, saya yakin, ekspor. Apa itu ekspor? Kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari Indonesia ke negeri lain. Ke negeri lain, ekspor. Kalau dari Malang kita kirim ke Surabaya, bisakah itu dikatakan ekspor? Belum Pak, belum keluar negeri. Oke. Perdagangan internasional, perdagangan. Menurut kalian apa perdagangan? Memperjualbelikan sesuatu itu apa? Barang atau jasa ya. Kalau barang gampang, lebih mudah. Tapi kalau jasa, contohnya apa jasa? Jasa itu seperti kita mau pergi ke suatu tempat terus menggunakan Gojek, itu jasa. Oke, Gojek. Terus apalagi transportasi, itu kan jasa, yang bergerak di bidang jasa. Oke ya. Jadi kita akan pelajari ini analisis keunggulan komparatif agribisnis menggunakan metode Reflect Comparative Advantage atau RCA pada komoditas ayam broiler. Jadi nanti kita akan melihat ayam broiler itu sebenarnya posisi negara kita, negara Indonesia ini kita sudah ekspor. Tetapi apakah itu memiliki keunggulan komparatif? Nanti akan kita lihat bersama-sama. Jadi landasan teoritisnya yang kita gunakan adalah teori perdagangan internasional. Landasan teorinya adalah teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, yang ketiga adalah teori modern atau yang dikenal dengan Diamond Models, punyaan Michael Porter. Jadi yang paling terkenal. Dan nanti saya akan bahas di satu teori saja, di yang modern, ya, yang modern Michael Porter atau yang dikenal dengan Diamond Models. Nah, ini teori perdagangan modern dan daya saing industri, ya, daya saing industri atau Diamond Model yang memiliki keunggulan komparatif. Ini dicetuskan oleh Michael Porter 1990. Kenapa disebut diamond? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum ya? Jadi model backgroundnya ini adalah diamond. Jadi ada 4 pilar. Ada 4 pilar. 4 atribut utama dalam Porter Diamond Models ini adalah faktor condition. Faktor condition. Nih, faktor condition. National research. Apa? National research? Research. Sumber daya. Sumber daya nasional itu apa gitu? Ini nih. National research. Berikutnya adalah specialized work. Pekerja yang terampil atau ahli. 4 pilarnya ya. Satu yang berikutnya adalah national stability. Apa itu? Stabilitas. Itu sangat penting banget. Stability nasional. Penting banget. Stabilitas nasional itu kalau di negara kita salah satu produk strategis yang keberadaannya itu akan sanggup mengganggu stabilitas nasional.
Contohnya adalah produk strategis di tempat kita, di negara kita adalah padi, beras, makanan pokok. Jadi padi, beras itu adalah makanan pokok di negara Indonesia dan itu adalah produk strategis. Keberadaannya itu akan menentukan stabilitas negara. Kalau padi, beras tidak ada, apa yang terjadi? Padahal 280 juta penduduk Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Jadi itu akan berdampak. Ya, akan sangat berdampak. Kenapa sekarang pemerintah Republik Indonesia bagaimana lagi menggalakkan untuk swasembada pangan, khususnya padi, swasembada pangan. Dan Indonesia sudah, alhamdulillah, sudah mencapai swasembada pada pangan saat ini. Saat ini sudah swasembada pangan. Artinya bahwa impor beras ini sudah dihentikan. Impor beras sudah dihentikan dalam rangka untuk melindungi petani kita supaya menikmati hasilnya. Oke. Berikutnya adalah national culture. Apa itu? National culture, budaya. Budayanya itu seperti apa? Di dalam satu negara. Di dalam satu negara itu menurut Michael Porter, dari faktor condition, ya, faktor kondisi yang sangat menentukan ekspor itu ada di sini. National resort, specialist work, national stability, national culture. National culture, culture-nya itu seperti apa di sebuah negara? Itu menjadi sebuah pertimbangan. Berikutnya adalah demand condition. Apa? Kondisi demand. Demand itu apa? Supply dan demand. Pernah dengar kan? Supply itu adalah ketersediaan. Demand apa? Kebutuhan atau permintaan. Bagaimana kondisi sebuah negara? Demand condition, domestic market behavior. Apa itu? Domestic market, kebiasaan atau perilaku pasar domestik seperti apa? Market preference, kecenderungan pasar. Kecenderungan pasarnya itu seperti apa? What clients value? Apa? What client value? Manfaat keuntungan. Oke. What client value? Jadi nilai tambah. Ya. Nilai tambahnya itu ada what client value. Berikutnya adalah strength of demand. Kekuatan permintaan. Seberapa kekuatan permintaan di satu negara tujuan. Jadi besarnya pasar domestik yang kritis terhadap kualitas mendorong produsen meningkatkan standar mutu ekspor. Produksi di tempat kita, misalkan ayam, produksi yang tinggi ayam di tempat kita, apakah itu mempunyai keunggulan kompetitif atau komparatif? Kita berbicara di komparatif. Keunggulan komparatif untuk ekspor ke negara lain. Belum tentu. Belum tentu. Nanti kita akan sampai ke sana. Berikutnya adalah relate and supporting industries. Relate and supporting industry. Apa itu? Dukungan dan relasi dari industri. Seperti apa itu? Number of companies. Berapa sih perusahaan yang akan berelasi dengan kita gitu? Berikutnya adalah specialized business. Berapa bisnis yang spesialisasinya sama dengan kita? Tadi kalau ayam broiler, ya berapa sih di sana itu yang spesifikasinya khusus ke ayam broiler? Berikutnya adalah number of suppliers. Berapa penyedia di sana? Kita bicara real and supporting industries lebih kepada berapa sih pesaing kita mengidentifikasi. Kompetitor kita ada berapa? Similar business. Apa itu similar business? Bisnis yang sama. Kayaknya kamu sudah baca di LMS-nya sehingga paham betul itu ya. Di LMS yang sudah saya upload. Oke, yang adanya industri pakan, obat hewan, laboratorium, karantina, dan logistik yang terintegrasi. Jadi ini tiga pilar. Yang keempat adalah firm strategy and rivalry. Nih, how companies behave. Bagaimana sebuah perusahaan itu kebiasaannya seperti apa?
how companies behave. Kebiasaan. Kebiasaannya seperti apa? Kita harus tahu. Common strategy used. Apa ini? Common? TOEFL-mu berapa? TOEFL-nya ini udah tinggi-tinggi kemarin itu kan? Common strategies used. Apa? Dahlia? Common strategies behave. Common strategies used. Penggunaan strategi apa? Menggunakan strategi terkini. Berikutnya adalah how companies organize. Bagaimana industri perusahaan itu organisasinya seperti apa? Pengorganisasiannya. Yang terakhir, how companies compete atau kompetensi dari sebuah industri. Jadi Diamond Model ini dia akan memetakan dulu sebelum melaksanakan ekspor. Itu akan memetakan dulu seperti ini. Jadi film strategi dan rivalry, iklim persaingan industri lokal yang sehat mendorong efisiensi dan inovasi produk. Banyak. Kenapa di sini ada persaingan sehat? Kenapa ada persaingan sehat? Seperti apa persaingan sehat di dalam perdagangan itu? Contoh, dengan kualitas mutu produk yang sama, misalkan ayam broiler tadi, kualitas mutu yang sama, perusahaan A menjual dengan harga 30.000 per kilo, perusahaan B menjual 35.000 per kilo. Ini bisa dikatakan persaingan sehat? Tidak. Persaingan sehat seperti apa? Sama harganya, Pak. Dia tidak menurunkan. Oke, kualitas sama, mutu sama, harga sama. Kalau harganya berbeda, misalkan yang satu dengan kualitasnya A, sama-sama kualitas A, mutunya B, harganya C, tiga perusahaan yang sama dengan produksinya sama, itu apakah boleh menjual yang marginnya selisih? Yang selisihnya itu lebih tinggi dari yang lain. Boleh nggak? Atau bisa nggak? Kalau bisa, apa justifikasinya? Apakah yang di Jawa ini bisa sama, kualitas mutunya sama, tapi harganya dibandingkan dengan di provinsi yang lain, apakah bisa sama? Tidak. Oke. Jadi lokasi produksi itu juga sangat menentukan. Bisa saja di Jawa 30, tetapi di tempat lain, ya, di provinsi yang lain berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia harus mengirim, kan transportasi ekspornya di sini, kecuali ekspornya bisa langsung di lokasi di provinsi tertentu tadi, bisa jadi sama. Anak perusahaan, satu perusahaan punya anak perusahaan beberapa, ya, punya anak perusahaan. Ini saja bisa berbeda karena tadi lokasi, karena lokasi sangat menentukan. Jadi yang dimaksudkan dengan Diamond Models itu adalah ada 4 pilar ini ya, atribut utama ini. Jadi faktor condition, demand condition, relate and supporting industries, firm strategy and rivalry. Jadi ada 4 ini. Kenapa disebut Porter's Diamond Models? Itu karena ada modelnya, ada diamond. Sama dengan kalian pernah dengar Alexander Osterwalder? Pernah dengar? Alexander Osterwalder, pernah dengar? Dia punya sebuah models, bisnis models canvas, BMC. Pernah dengar? Itu Alexander Osterwalder, sama dengan seperti itu. Alexander Osterwalder itu menciptakan BMC, di mana di BMC itu ada 9 komponen, mulai dari customer, segmen dari cost structure. Oke, saya lanjutkan. Komparatif versus kompetitif. Keunggulan komparatif berfokus pada ketersediaan faktor produksi alami, endowment factors, seperti lahan yang subur, kesesuaian iklim,
tropis ya, dan ketersediaan tenaga kerja domestik yang melimpah. Memproduksi dengan opportunity cost yang lebih rendah. Opportunity cost, apa itu? Opportunity cost, peluang biaya yang lebih rendah. Kenapa peluang biayanya lebih rendah? Karena dari alami, Pak. Oke. Jadi tanahnya sudah subur. Akan berbeda dengan kita melaksanakan itu di China. Akan melaksanakan di India. Berbeda. Iya. Bagaimana saya beberapa bulan yang lalu berkesempatan ke India. Bagaimana orang menanam itu harus mengkondisikan lahannya itu supaya ideal, supaya bisa ditanamin padi, supaya bisa ditanamin sayuran. Karena iklimnya cukup ekstrim, dingin, ketika dingin banget, ketika panas banget, dan kalau masyarakatnya sih terbiasa di sana itu survive gitu ya, di kondisi apapun. Di kondisi apapun mereka lebih survive. Ketika saya melihat kondisi pertanian, kondisi peternakan di India, effortnya itu lebih berat dibandingkan di tempat kita. Pernah dengar sebuah lagu? Tongkat, kayu, dan batu jadi? Itu tidak terjadi di negara-negara Eropa. Bagaimana tebu? Tebu itu kan ada buku-buku yang bakal bibit, akan keluar bibit. Itu di stek saja, ditaruh di tanah, ditimbun, tumbuh. Terus ubi, yang jenis ubi bian, ubi kayu, ubi jalar. Ubi jalar itu hanya dipotong pucuknya, sulur yang masih muda, dipotong, ditancepin ke tanah yang sesuai. Tanah yang sesuai ya, sekali lagi. Hampir semua tanaman itu bisa tumbuh, tetapi berproduksi itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sama di peternakan itu, ternak itu bisa optimal produksinya ketika syaratnya ini terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Saya pelihara di rumah ayam kampung, ada ayam Arab dengan metode cage free di rumah. Nanti kalian bisa ikutin TikTok saya. Mosaik beneran, lihat di situ dan follow ya. Komen. Ininya mosaik gitu. Mosaik di TikTok saya. Bagaimana saya membranding ayam Arab yang cage free. Cage free itu yang bukan yang kandang baterai, tapi lebih kepada animal welfare ya. Jadi dari sekarang ada 25 ekor. Dari 25 ekor itu setiap hari itu telurnya sampai dengan 20. Sampai dengan 22 setiap hari. Ternyata telur dengan ayam dipelihara dengan cara cage free tadi, itu mereka lebih enjoy, lebih nyaman. Ada sih beberapa trik-triknya memang, cuman itu adalah rahasia perusahaan. Kalau kalian mau belajar silakan ke rumah saya. Oke. Jadi saya tidak hanya sekedar menyampaikan teori agribisnis, tapi saya melakukan itu. Jadi setiap hari kalau telurnya 20 rata-rata dari 24 ekor, 25 ekor, rata-rata adalah 21, harganya 2.500. Tinggal kamu kalikan. 20 dikalikan 20 butir dikalikan 30 hari dikalikan 2.500. Pakannya setiap bulan itu habis kurang lebih 400.000 pakan fabrikasi. Belum yang lainnya. Mungkin dengan yang lainnya sekitar 500.000. Sisanya itu adalah hasilnya gitu ya. Dipotong tenaga kerja mungkin kita dapat itu paling sekitar 40%. Kita dapatnya adalah 40%. Oke, kalau yang mau berwirausaha nanti. Jadi keunggulan komparatif, memproduksi dengan opportunity cost yang lebih rendah, bisa memproduksi dengan opportunity cost yang lebih rendah. Karena itu tadi, kalau di lahan kita atau di negara Indonesia ini negara agraris yang tanahnya subur, airnya berkecukupan, tenaga kerja yang mempunyai skill atau mahir itu banyak, sehingga keunggulan komparatifnya itu lebih memungkinkan. Berikutnya keunggulan kompetitif, fokus pada penguasaan teknologi, proses efisiensi manajemen rantai pasok, supply chain management, ya.
serta kemampuan menembus regulasi ketat pasar global. Menciptakan nilai tambah unik yang diakui pasar global. Menciptakan nilai tambah, unique added value. Nilai tambah yang unik, contohnya telur tadi saya bilang. Telur apa yang unik? Omega. Oke. Telur omega 3 itu unik. Unik. Ada inovasi teknologi. Di mana? Di apanya? Di pakan. Telur omega 3 itu yang unik. Dan sekarang preferensi konsumen itu kecenderungannya adalah produk yang ramah lingkungan, produk yang sehat, produk organik. Arahnya sudah ke sana. Sehingga mempunyai keunikan. Telur omega 3 dibudidayakan secara catch free apalagi. Ayamnya dibudidayakan secara catch free. Itu akan sangat memberikan added value, nilai tambah. Saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk di metode Revealed Comparative Advantage ya. Revealed Comparative Advantage mengukur pasar ekspor suatu produk terhadap total ekspor suatu negara dibanding pangsa dunia. Kita memahami ini memang kalimatnya agak sedikit susah dipahami, tetapi ketika dipraktiknya akan mudah. Jadi RCA merupakan rasio perbandingan keunggulan relatif ekspor domestik versus ekspor global. Jadi kita bisa menilai sebenarnya negara kita ini kalau dihitung RCA-nya mempunyai keunggulan komparatif tidak? Bisa. Ini yang saya ambil studi kasusnya itu adalah ayam broiler. Tapi nanti kalian bisa ambil telur contohnya. Ya, atau produk-produk kita yang ekspor selain telur apa? Jadi di RCA ini nanti ada formulasinya, ya formulasinya XIJ, nilai ekspor komoditas dari negara. Misal ekspor broiler Republik Indonesia, total nilai ekspor seluruh komoditas dari negara. Terus berikutnya total nilai ekspor komoditas di pasar dunia. Total nilai ekspor seluruh komoditas di pasar dunia. Jadi nanti formulasinya kita akan membagikan itu. Ada kriteria dan ada interpretasinya. Interpretasi nilai indeks RCA. Indeks RCA lebih besar dari 1, daya saing kuat, sehingga mempunyai keunggulan komparatif. Pangsa ekspor komoditas tersebut di negara kita lebih besar dari rata-rata pangsa komoditas tersebut di pasar global. Ini adalah indeks atau kriteria dari Revealed Comparative Advantage. Berikutnya adalah indeks RCA lebih kecil dari 1. Daya saing lemah, tanpa keunggulan komparatif. Spesialisasi ekspor negara, J, pada komoditas tersebut masih di bawah rata-rata perdagangan dunia. Atau anggap saja J ini adalah negara kita. Jadi indeksnya RCA itu lebih besar dan lebih kecil. Satu lagi sama dengan, kalian pernah dengar RC ratio? RC ratio, return cost ratio, nisbah antara total revenue dengan total cost. Kriterianya sama, interpretasinya sedikit berbeda. Kriteria ini anggap indeks ini adalah kriteria, ya, tapi interpretasinya beda. RC ratio. Nah, ini studi kasus. Jadi bukan data hipotesis, tapi yang saya sampaikan ini adalah data yang ada pertumbuhan agresif ekspor daging ayam ras Indonesia, pemenuhan standar biosecurity FSA Singapura. Jadi datanya bukan data hipotesis, tapi memang data yang sudah dirilis oleh lembaga ini, pemenuhan standar biosecurity SFA Singapura. Jadi di sini kita baca tahun 2024 ekspor broiler negara kita RIXIJ itu adalah 15,2 juta US dollar. Berikutnya total ekspor negara kita atau kita sebut di sini XTJ US dollar 240,5 miliar.
Berikutnya pangsa pasar global 0,12% rata-rata global. Indeks RCA 0,52. Artinya lemah. Jadi artinya lemah untuk ekspor. Kita melihat di 2025 ekspor broiler Republik Indonesia ada kenaikan 32,1 juta. Ekspor total di seluruh negara 255 miliar US dollar. Berikutnya pasar global 0,13% rata-rata global. Di sini indeks RCA-nya 0,96. Artinya apa? Ada kenaikan, tetapi belum memiliki keunggulan komparatif. Tahun 2026 ada 52 juta US dollar. Total ekspor 270 miliar US dollar. Rata-ratanya adalah 0,14% rata-rata global. Di situ indeks RCA-nya 1,37. Artinya memiliki keunggulan komparatif untuk ekspor daging ayam broiler. Jadi dari indeks RCA ini bisa menentukan apakah akan memutuskan untuk ekspor atau tidak. Oke, saya kira cukup ya untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mohon izin bertanya Bapak, jika produksi ayam broiler di Indonesia itu sudah sangat melimpah, mengapa saat dianalisis menggunakan Revealed Comparative Advantage atau RCA itu belum tentu menunjukkan keunggulan komparatif yang kuat di kalangan pasar internasional? Oke. Pertanyaannya bagus banget ya. Terima kasih. Siapa? Yumi. Yumna. Oke, pertanyaan bagus banget ya. Jadi sekali lagi bahwa ekspor itu tidak hanya ditentukan yang produksinya itu surplus, produksinya itu banyak, tetapi ada beberapa hal yang salah satunya adalah memiliki keunggulan komparatif tadi itu. Opportunity cost yang rendah. Opportunity cost yang rendah. Jadi bukan semata-mata karena produksinya itu banyak, melimpah, tetapi ada opportunity cost yang rendah. Sehingga itu bisa menetapkan apakah sebuah produk itu layak ekspor atau tidak. Gitu ya Yumi. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Oke, lanjut. Mohon izin bertanya Bapak, dalam perdagangan agribisnis ini apa yang menjadi hambatan utama dan seringkali bukan berupa tarif beris, melainkan hambatan non tarif beris atau NTBS, dan sebutkan dua bentuk NTB yang paling sering dihadapi dalam ekspor komoditas peternakan terutama di unggas, dan mungkin Bapak bisa memberikan solusi strategis untuk mengatasi kasus tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Siapa? Dalia. Oke, pertanyaannya bagus banget ini. Kayaknya kamu siap untuk tugas akhir mengambil judul studi komparatif dan kompetitif ini ya. Jadi Dahlia, untuk yang menjadi persoalan tarif barriers, apa? Kalian pernah dengar tarif barriers? Ada yang bisa bantu? Tarif barriers. Apa? Tarif barrier. Jadi biaya masuk ke negara tujuan ya, itu biasanya ditetapkan sangat tinggi. Contoh, Indonesia mengekspor daging atau telur ayam. Lokasi yang menjadi tujuan itu menetapkan tarif biaya masuknya itu sangat tinggi. Ya, atau ada tadi yang disebutkan selain tarif barriers itu ada sanitary, ya, kesehatan hewannya, terus apalagi ya, terkait dengan animal welfare-nya seperti apa, ada traceability. Jadi produk yang kita kirim ke sana itu bisa di traceability gitu, dilacak. Bagaimana sih budidayanya seperti apa?
terus kesehatannya seperti apa. Sehingga selain penetapan tarif barriers, itu juga ditetapkan sanitary tadi, termasuk traceability-nya. Itu ditetapkan oleh negara-negara tujuan itu. Negara tujuan itu bukan tanpa maksud untuk menetapkan tarif barriers atau tadi yang sanitary dan sebagainya tadi itu, menetapkan itu dalam rangka melindungi peternak-peternak domestiknya. Melindungi peternak-peternak domestiknya. Dan mungkin barangkali di peternak-peternak domestiknya juga belum tentu itu dilaksanakan 100%. Jadi apa yang menjadi supaya kita bisa lolos ekspor dengan tadi itu? Ya, dengan sanitary, traceability tertelusur, dengan mengikuti SOP atau HACCP. Pernah dengar? HACCP? Untuk produk-produk yang layak ekspor. Kita mengikuti standar prosedur tersebut. Gitu ya? Cukup? Oke, saya berikan oleh-olehnya. Dan kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Oleh-olehnya adalah kalian cari data hipotesis. Ya, data hipotesis produk ekspor Indonesia, ya, produk ekspor Indonesia bisa dari data BPS dan data Kementerian Pertanian atau lembaga terkait. Kalian cari data itu terus analisis dengan RCA. Silakan baca di LMS petunjuk praktikumnya. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk para mahasiswa. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, kasat, Allah. Terima kasih, Pak.